Disitulah pahamnya, nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Kalau tak ada Muhammad, tak zahir Muhammad, dirinya tak bisa dikenal, dirinya tak bisa disebut. Apa bedanya dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ustaz pastikan tak pernah bisa Bapak Ibu melihat wajah Bapak Ibu sendiri, tidak bisa. Baru bisanya kapan Bapak Ibu? Ketika kita bercermin. Cermin itulah tempat memandang wajahku. Cermin itulah tempat memandang diriku. Andai kata cermin tidak ada, Bapak Ibu berdiri kayak Ustaz begini, bisa Bapak Ibu mandang? Nggak bisa. Kenapa sebabnya Bapak Ibu tidak bisa memandang? Karena diri Bapak Ibu itu tiada. Diri Bapak Ibu itu batin, diri Bapak Ibu itu kosong. Diri yang tiada, diri yang kosong, diri yang hampa, diri yang batin itu adalah dirinya aku. Ketika aku dalam keadaan batin, aku tak bisa melihat siapa aku sebenarnya. Karena aku dalam keadaan batin. Aku dalam keadaan kosong, aku dalam keadaan hampa, aku dalam ketiadaan. Walaupun aku mengatakan diriku ini batin, kosong, hampa, ketiadaan, bukan berarti aku tidak ada. Ada, namun belum bisa dikenal. Ada, belum bisa dilihat Bapak Ibu. Karena aku belum bertajalli, aku belum bercermin. Baru aku bisa melihat diriku ketika aku telah mentajalikan diriku dari diriku sendiri. Disitulah letaknya Ustadz katakan Allah melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang dikatakan namanya cermin untuk memandang dirinya. Cermin untuk memandang dirinya itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah cermin untuk memandang diriku. Sekarang Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam. Sekalian alam, ini namanya Nur Muhammad. Kalaulah sekalian alam itu adalah Nur Muhammad, maka sekalian alam inilah cermin untuk memandang Allah. Cermin untuk memandang wujudnya Allah. Yang disebut namanya mir'atillah. Cermin Allah. Kalaulah alam ini cermin Allah, tempat memandang diri Allah, ketika Allah yang bercermin, lalu siapa yang nampak di dalam cermin itu? Siapa nampak Bapak Ibu? Yang nampak Allah. Kenapa yang nampak Allah? Karena Allah cuma yang bercermin. Apa bedanya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu ke majelis? Nampak tak diri Ustadz dalam cermin ketika Bapak Ibu bercermin tuh? Di siapa yang nampak? Diri Bapak Ibu yang nampak, karena diri Bapak Ibu yang bercermin. Sekarang Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka dialah bercermin untuk melihat akan dirinya. Kalau dia yang bercermin untuk melihat dirinya, maka yang nampak, yang bersobok di dalam cermin itu diri siapa tuh? Diri Allah. Maka cermin Allah itu yang disebut nama Nur Muhammad. Atau bahasa lainnya, Nur Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang tuh. Itu bahasa perumpamaan namanya Bapak Ibu, bahasa kias.
Bahasa bersayap namanya kalau orang Minang tuh, Mak. Hah? Nur Muhammad tuh bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang. Itulah yang dikatakan bahwa Muhammad itu adalah tempat memandang akan wujudku. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dicari juga lagi Nur Muhammad. Terbayang pula nur, kalau udah nur tuh cahaya kan? Maksud nur ini mesti paham maksudnya. Maksud nur ini artinya terang maksudnya. Tuh ya. Jadi jangan diartikan nur itu cahaya. Dipahami maksudnya. Ya sama Bapak Ibu rumah makan. Bagaimana Bapak Ibu memahami rumah makan? Ada rumah yang makan? Rumah sakit? Ada rumah sakit? Enggak. Tak perlu itu diterjemahkan Bapak Ibu. Ya. Kalau diterjemahkan nanti beda pula pemahamannya. Nyiur melambai-lambai, ada nyiur melambai ini ya. Cukup dipahami. Jadi maknanya nur itu adalah terang. Makna terang itu jelas. Itu maksudnya. Jadi nur itu terang, terang itu jelas. Yang jelas itu nyata Bapak Ibu. Kalau nak nyata tidak jelas dah tuh. Kalau tidak jelas itu tidak terang namanya tuh. Kalau tidak terang tidak nur dah tuh. Yang dikatakan nur itu terang, yang disebut terang itu jelas, yang dikatakan jelas itu nyata, yang dikatakan nyata itu wujud. Wujud. Mic ini wujud tak nih Bapak Ibu? Spidol ini wujud tak nih? Kalau mic ini wujud, spidol ini wujud, maka mic dan spidol yang wujud tuh apa namanya tuh? Yang nur tuh. Yang nurnya. Terang dia, nyata dia, wujud dia, terang. Ini yang nur nih ha. Makanya Bapak Ibu selalu Ustaz katakan, tak usah lagi mencari Nur Muhammad. Karena dia telah terang, telah jelas, telah nyata, telah wujud. Segala yang wujud itu adalah Nur Muhammad. Namun, lihat, kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada segala yang wujud, pada sekalian alam semesta itu tempat memandangnya adalah kepada insan. Ya, insan itu zohir dan insan itu batin. Zohirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Orang yang sudah kenal dirinya, yang zohir adalah Nur Muhammad dan yang batin adalah Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad maksudnya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dimaksud itu apa tadi? Nur Muhammad. Nur Muhammad nih. Ini orangnya Nur Muhammad nih. Tuh. Itu yang dimaksud tuh. Ya, yang sudah sempurna sebutannya sebagai insan. Makanya dikatakan Allah Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Insan itu wujudku. Tuh mama itu maknanya tuh. Karena Nur Muhammad tempat memandang wujud Allah. Insan itu yang wujudku. Wujudku bahasa kiasnya artinya Muhammad tuh. Wasiri sifati. Lihat. Rahasiaku itu adalah sifatku. Jadi Nur Muhammad itu dikatakan namanya sifat Allah. Nur Muhammad itu sifat Allah rupanya. Sifat yang mana dari sifat Allah itu Bapak Ibu yang dikatakan namanya Nur Muhammad itu? Ini yang disebut namanya sifat yang 7.
Sifat yang 7. Sifat yang 7 pertama apa? Nah, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Sama. Sama itu artinya mendengar. Itu artinya kalau maknanya yang mendengar. Siapa yang mendengar tuh? Yang mendengar tuh Allah. Basar apa artinya? Melihat. Maknanya yang melihat. Siapa yang melihat tuh? Yang melihat itu Allah. Kalam artinya? Maknanya? Yang berkata itu siapa yang berkata? Allah. Ilmu, yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Kudrat, kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Iradah, siapa yang berkehendak? Allah. Hayat, siapa yang hidup? Maka sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat, ya. Ini yang disebut namanya tadi dengan Muhammad. Muhammad itu adalah sifatku. Sifatku yang 7 itu dia maksudnya. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Makanya kita ini tidak bersifat. Yang bersifat itu siapa? Allah. Yang bersifat itu Allah. Kalaulah yang bersifat itu Allah, apa kata Allah? Wa sifati la ghairi. Artinya sifatku tiada lain adalah aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, itu maksudnya sifat itu itulah sebenar-benarnya aku. Aku siapa tuh? Akunya Allah nih ya. Kalaulah itu maksudnya akunya Allah, maka yang menjadi kesimpulannya bahwa insan itu sebenar-benarnya adalah Allah itu. Itu dia. Bagaimana Bapak Ibu memahaminya itu bahwa insan itu yang sebenar-benarnya Allah. Turun ke bawah, insan itu tiada lain adalah aku. Lihat maminya Bapak Ibu. Ya.